sholat asar. Oke, tolong Mas oke ya, sudah dianan. Saya mau share untuk materi hari ini. Dan ada yang mau masuk. Untuk materi hari ini saya ya. Kita bicarakan untuk materi selanjutnya. Ya. Saya harapkan Anda juga mungkin ya mencari sumber yang lain gitu. Jangan mengandalkan hanya tulisan ini aja, karena rasanya kita terbatas waktu sehingga tidak lengkap ya. Artinya mungkin sampai detail gitu. Sama semua materi-materi boleh kan. Sehingga Anda perlu mempelajari dengan sumber yang lain juga supaya lebih lengkap gitu. Contohnya tadi ya, itu yang kita pelajari misalkan data bulat gitu. Ketika kita di masyarakat, data itu kan tidak mesti harus data bulat, bilangan bulat. Kadang-kadang datanya pecah. Contoh data bilangan pecah itu misalkan berat badan itu bisa, tidak mesti harus bulat. Tinggi badan kan tidak mesti harus 160, kan boleh aja 160,5. Berat badan tidak mesti harus 50 kg, tapi kan 50, sekian bisa saja. Nah, itu kan Anda perlu mempelajari yang mirip seperti itu. Caranya sama, secara konsep sama. Cuma yang kita hadapi aja yang tadinya bilangan bulat, sekarang kita ketemu bilangan pecah. Nanti ketika Anda mencari data penelitian, coba jangan berharap datanya itu mesti bulat. Kadang-kadang ada yang data harus pecah, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting di sini konsepnya Anda mengerti, Anda tahu, Anda paham. Sehingga untuk diterapkan misalkan di bilangan pecah atau bilangan desimal, itu tidak ada permasalahan. Apalagi Anda ngitungnya pakai Excel. Tanya Sylvia itu, kayaknya lumayan Excelnya. Oke, kita masuk pada materi kaitannya dengan min, ya, bukan nean, ya, min, raba-raba, modus, dan median. Nah, ini juga nanti kita ketemu ada yang data tunggal, tapi ada juga data yang berkelompok. Nah, Anda kan sudah bisa merubah data tunggal menjadi data berkelompok. Itu sebagai penunjang ya, data tunggal dirubah menjadi data kelompok. Itu biasanya dalam penerapannya itu sebagai penunjang ketika Anda akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk misalkan tadi ya, histogram. Itu harus datanya data berkelompok. Histogram tidak bisa Anda buat dengan data tunggal. Secara visualisasi ya bisa, tarik-tarik dari diagram batang.
Tapi secara konseptual nggak bisa. Secara konseptual salah. Jadi misalkan kalau diagram lingkaran kan Anda sudah bisa. Itu pun bervariasi. Nah, tetapi kalau untuk yang histogram itu datanya data berkelompok. Nah, ternyata melalui data berkelompok itu juga nanti ya, akhirnya nanti kita bisa menentukan min-nya berapa, modusnya gimana, mediannya bagaimana. Syukur-syukurlah Anda sekalian belajar Excel. Karena aplikasi sekarang kan bukan sesuatu yang apa. Kalau di agama itu sesuatu yang haram, itu kan mubah ya. Boleh kita gunakan, boleh juga tidak, kami mubah. Tapi kalau boleh digunakan ya gunakan aja. Jadi pusat pembicaraan nanti adalah ke rata-rata, min itu rata-rata. Ada yang menyebut rata, ini di penelitian macam-macam. Ada yang menyebut rata, ada yang menyebut rataan. Nah, pokoknya Anda kalau ketemu istilah itu ya maksudnya ini rata-rata. Kalau rata-rata itu pasti hubungannya dengan angka. Rata-rata tinggi badan. Jadi hubungannya dengan angka. Demikian juga modus dan media. Oke ya, ini tujuannya. Ini ya. Yang penting Anda nanti bisa menghitung, bisa juga memberi penjelasan. Kalau di penulisan skripsi kan gitu. Anda bisa menghitung misalkan, atau Anda bisa menemukan sesuatu di situ. Tapi kan perlu Anda jelaskan. Nah itu nanti hubungannya begitu. Coba kita bicarakan kaitannya dengan rata-rata. Jadi istilah lainnya itu macam-macam ya, ada rataan, rata. Tapi maksudnya sama. Nilai rata-rata merupakan salah satu dari ukuran gejala bosan. Ini istilah di statistik ya, gejala bosan. Yaitu nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel. Dan merupakan nilai yang dianggap paling dekat dengan hasil ukuran sebenarnya. Nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel disebut statistik. Dan jika diperoleh dari hasil pengukuran populasi dinamakan parameter. Nah, ini istilah di statistika. Kalau kita hasil menghitung itu dari kelompok individu, berarti dari sampel, itu kita katakan statistik. Berarti statistik itu ada yang jenisnya rata-rata, ada yang nanti median, ada yang modus. Nah itu boleh kita sebut sebagai statistik. Tapi kalau nanti Anda menemukannya dalam populasi, yang namanya parameter. Makanya di statistik kan ada statistik parametrik, berarti menggunakan parameter ukurannya pada populasi. Dan ada yang non parametrik. Nah, kalau parametrik itu ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau non parametrik berarti tidak memperhatikan syarat-syarat seperti normalitas, homogenitas. Nah, itu syarat-syarat yang ada di statistik. Nah, kadang-kadang mahasiswa menganggap statistik itu sulit ya karena mungkin istilah-istilahnya itu mungkin agak asing gitu. Tapi setelah kita pelajari ya ternyata enggak begitu amat. Hanya istilah saja.
Sama kalau orang mu'alaf itu masuk pertama kali ya, memeluk agama Islam kan juga menganggap banyak istilah-istilah yang sulit gitu. Ya sebenarnya tidak juga ya, karena kalau sudah terbiasa juga tidak terasa sulit. Oke ya, ini untuk rata-rata kita mulai dari yang data tunggal. Ini namanya data tunggal. Data tunggal. Nah, yang seperti ini namanya data tunggal. Yang Anda presentasikan tadi itu menggunakan data tunggal. Bulat lagi ya, data tunggal dan bulat. Ada yang menggunakan data diskrit. Oke. Ini adalah tabel frekuensi. Jadi dalam tabel ini ada istilah X ya. Ini istilah umum ya. X itu umum. Maka saya kenalkan agak-agak belakangan gitu ya. Karena untuk notasi ini namanya notasi. FI itu sebenarnya F-nya itu frekuensi. Itu maksudnya banyaknya. Kalau orang ya banyaknya orang, kalau barang ya banyaknya barang. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, ini Anda kalikan. Ini Anda kalikan. Ini dikalikan. Nah, kalikan gitu. Nanti Anda jumlah. Jumlahnya berapa? Atau cara kedua gini. Ya ini anggaplah cara kedua ini. Cara yang sudah Anda kenal kan begini. Ini 19 ini banyaknya 1, berarti Anda tulis 19. Terus 20-nya itu ada 2, ditulis 20, 20. Terus 35-nya ada 4, tulis 35-nya 4 kali. 35, 35, 35, 35. Dan seterusnya. Lalu Anda jumlahkan. Baru dibagi, ya banyaknya ini ada berapa. Nah, nanti ketemu rata-rata. Cara manual yang panjang. Nanti hasilnya harus sama dengan, misalkan saya menggunakan ini. Misalkan ini saya kalikan. Nah, saya menghitung dengan cara ini, dengan cara yang tadi, ini dijumlahkan, lalu dibagi gitu. Hasilnya harus sama. Hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu pangkat ya hitungannya. Jadi kalau Anda mencari, coba saya stop saya pakai papan tulis. Kalau cara manual tadi kan 19-nya ada 1, boleh 19. Nah, ini 19. Karena kita mau mencari rata-rata kan berarti dijumlah 20-nya ada berapa. Ini kan cara manual yang lama ini. Perlu banyak waktu. 20. Terus misalkan tadi berapa ya? 35 ya. 35-nya ada 4 misalkan. Nah, 35 tambah lagi 35. Jadi kayak hitung-hitungan biasa. Tambah 35. Banyak 4. Karena frekuensinya tadi 4. Nah, jadi di tabel tadi kalau diterjemahkan dengan manual, oke lah, misalkan ini aja lah. Nah, ini kalau kita mencari rata-rata, coba saya tanya Anda, ya, ini dibagi berapa supaya kita mendapatkan rata-rata?
Ada yang tahu? Dibagi jumlah Pak 7 Pak. Bagi 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 7 Pak. Betul. Nah, ini kan frekuensi, jumlah frekuensi. Nah, ini cara yang panjang. Tapi ya benar gitu ya. Oh, nggak salah. Nah, kalau nilai atau data tadi itu dilambangkan X, gitu ya, maka ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X6, X7. Nah, kalau dinyatakan dengan I berarti ini XI gitu. Nah, tapi I berjalan mulai dari 1, 2, jadi XI gitu. Ini notasi juga, hanya notasi aja. Ini bukan sesuatu yang sulit. XI dengan I sama dengan mulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya sampai ini 7. Karena di jumlah ini kan ada penjumlah. Biasanya pakai lambang ini agak apa? Mungkin Anda pernah melihat. Nah, gini. Nah, sigma XI membacanya. Ya, artinya jumlah dari XI. XI-nya berapa? I sampai 7. Nah, X1 berapa? X1 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Nah, kalau mau lengkap lagi gini. Ya. I mulai dari 1 gitu kan sampai 7. Ini sampai 7. Mulai sampai 7 sini. Wah. Nah, ini kalau dinotasikan begini. Ini ya, ini dinotasikan. Ini yang atas saja. Yang atas ini dinotasikan. Nah, kalau datanya kita beri nama E, maka rata-ratanya berarti ya E. Nah, tapi di sini kasih gini, menunjukkan rata-rata. Jadi X rata-rata. Kalau ini X I mulai dari 1, 2, 3 sampai 7. Makanya Anda tidak usah musingkan yang mungkin konsepnya. Konsepnya Anda paham. Oke, ada pertanyaan ini untuk apa? Untuk visualisasi. Belum Pak. Oke, nah ini kalau Anda ingin membuat notasi rata-rata ya ini. Rata-rata itu ini kayaknya nulisnya tuh kayak sulit banget. Tapi maksudnya ya itu tadi, ini tanda per. Maka di sini Anda buat ini kayaknya, nah gitu ya. Sini ini kecil ini, I mulai 1 sampai 7. Ini ya, ini tidak cukup terlalu sempit. Terus XI. Baru dibagi ini 7 ini. 7 membuatnya jangan 7 tapi ini sigma. Nah, sigma F kecil. Nah, gitu. Nah, wah kelihatan rumusnya, nulis rumusnya aja kayak sulit gitu. Ini lambang untuk rata-rata. Tapi ini Anda beri penjelasan, I mulai dari, nah ini tetap harus ada karena membatasi. Seandainya tidak, ya tidak apa-apa karena ini sudah ada. Oke lah, sini tulis saja 1. I 1 sampai 7. Nah, ini nggak usah. Nah ini kalau membuat lambang rata-rata.
Nah, Anda tidak perlu memusingkan ini. Kalau ujian juga tidak saya keluarkan notasi. Yang dipentingkan bagi Anda adalah konsepnya. Nah, kalau anak matematika mungkin saya tanyakan. Tapi bagi Anda adalah konsepnya. Mencari rata-rata itu bagaimana? Nah. Oke, ada pertanyaan ini? Jadi ini umum, itu bisa sampai berapa? Ya, sampai 80 ya bisa. Kalau sampai 80 ya tulis saja sini I mulai 1 sampai 80. Dan nanti menulisnya ya ini berapa? Wah, sampai banyaknya 8. Oke, saya stop share kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Kita masuk ke yang tadi. Oke, ya sekarang kita isi. Ini cara kedua. Ya, berapa isinya? Sini. 40. Oke. Terus. Empat puluh. Oke. 315. Berapa? 300. Gini nih. Iya, Pak. Oke. Terus. Berapa? 100. 50. 56, 56. 67, 57. 60. Oke. Sekarang Anda jumlahkan. Ini berapa? Ya, sigma F tadi, jumlah banyaknya frekuensi. 20. Kemudian ini berapa? Banyaknya. Itu 20 sama. Ya, ini dijumlahkan berapa jumlahnya. Ini juga dijumlahkan berapa jumlahnya. N-nya 20 Pak, N-nya. N-nya 20. Oke. Saya tulis di sini. N 20. N 20. Ini ya. Sini saya tulis N 20. Oke. Terus A-nya 840. 840. 840. Anda bisa mencari rata-rata. Jawabannya 42. 42. Dengan demikian diperoleh rata-rata. Ini kan kalimat. Caranya gitu mencari. Tinggal Anda milih mana yang bagi Anda itu paling simpel atau paling mudah Anda ikuti. Mau pakai notasi gini boleh juga. Pakai notasi gini. Nah, di sini segmanya FI kali XI. Karena ini asalnya dari sini. Nih. Nah, jumlah dari ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kalau datanya berbentuk tabel, ya. Datanya dinyatakan dalam tabel begini. Tapi kalau datanya itu data acak gitu, data mentah, boleh pakai cara biasa. Berapa
tambah berapa, lalu dibagi frekuensinya. Boleh. Tapi kalau dinyatakan dalam tabel, lebih cocok seperti ini. Anda menghitungnya nyaman juga. Berapapun angka di sini, bisa bulat, ini bulat, atau mungkin datanya pecahan, tidak masalah. Yang jelas di sini pasti bulat, frekuensi pasti bulat. Cuma di sini aja yang bisa pecah. Oke, terus menjadi seperti ini. Ini saya tulis A itu supaya menghasilkan ini aturan, supaya menghasilkan aturan bahwa A adalah jumlah dari perkalian FI dan XI. FI frekuensi, XI itu nilai data. Ini dikalikan. Ini FI dikalikan XI. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum Pak, belum. Belum. Oke, kita lanjut. Sekarang cara lain. Nih. Apabila tabel distribusi frekuensi dinyatakan dengan data berkelompok atau menggunakan data berkelompok. Ini data berkelompok. Ya, yang ada kelas-kelas seperti ini kelas interval. Namanya data berkelompok. Sehingga kalau misalkan Anda ditanyakan, carilah rata-rata dengan menggunakan data berkelompok. Nah, berarti Anda harus menentukan ini dulu. Harus menentukan ini dulu. Caranya yaitu tadi dengan aturan Stargess itu. Cari ranknya dulu. Setelah ranknya cari K, banyaknya kelas interval. Kemudian cari panjang kelas interval. Nah, sehingga Anda memperoleh seperti ini. Kemudian tadi Sylvia tadi mengatakan dengan formula Excel, silakan aja. Sama dengan frekuensi dalam kurung di blok itu ya, terus berapa yang dicari, tutup kurung enter, boleh terserah ya. Yang penting Anda peroleh jawaban di sini. Mau manual ya boleh, mau pakai Excel ya boleh. Karena sama-sama kita harus memahami konsep. Oke. Sekarang datanya kalau tentang atau dinyatakan dalam kelas interval. Kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini harus teratur. Jadi teratur itu begini. Ini kelas intervalnya kan misalkan banyaknya 19 sampai 27. Nah, kemudian harus teraturnya ya ini setelah 27 mulai lagi. Setelah 36 mulai lagi. Nah, 19 sampai 27 itu berapa panjang kelas interval? Nah, jadi panjang kelas interval yang di sini yang pertama dengan yang kedua, ketiga, empat itu harus sama panjang kelas interval. Nah, soal yang memuat begini, ya, data kelompok, apabila Anda jumpai ini tidak sama panjang kelas intervalnya, berarti tidak bisa diselesaikan. Karena datanya bukan data berkelompok, wujudnya berkelompok, tapi tidak mempunyai ciri-ciri yang sudah kita pelajari. Jadi ini misalkan, ini berapa sih P-nya berapa? Panjang kelas intervalnya berapa? 9. 9. Nah, oke lah. Kemudian Anda
ya, membuat atau Anda temui soal ternyata kelas interval berikutnya itu panjangnya 10. Berikutnya 11. Berikutnya itu kan enggak teratur. Banyaknya juga salah nanti. Itu tidak teratur. Betul datanya berkelompok, tapi tidak mencirikan sebagai data kelompok. Nanti ya. Tapi kalau ada soal seperti itu ya, soalnya itu ada dua alternatif ya. Mungkin gurunya nggak tahu, gitu. Yang membuat soal itu nggak tahu tentang data berkelompok. Atau untuk mencoba-coba. Ya, jadi cirinya di sini panjang kelas intervalnya harus sama. Ya, kelas intervalnya harus sama. Tentang berapa kelas interval ya disesuaikan aja. Oke, sekarang kita cari titik tengah. Oke. Dari 19 sampai 27, ternyata titik tengahnya 23. Ada yang bisa jawab gimana cara mencari? 19 tambah 27 dibagi 2, Pak. Iya, betul. Ayo Mas, sekarang bawahnya Mas, berapa Mas? 32 Pak. Oke, nanti ini akan teratur ini. Terus. 41. 41. Terus. 50. 50. Akan teratur ini. Nah, teraturnya di mana? Coba lihat ke bawah. Harus sama. Selisihnya harus sama. Nah, itu mencirikan kalau di sini benar. Ya, sekarang kalikan. FI kali XI. Ini kali ini. Ya, ini kali ini. Ini kali ini. Yuk. Yang pertama 60. Oh, 69 ya, bukan 66. Iya Pak, tipe tuh Pak. Ya, 69. Nah, yuk. 128. 128. Terus 287. 287. 150. 150. 177. 100. Oh, enggak. Jumlahkan. Jumlahnya dinyatakan dengan B. Berapa harga B? 811. Sudah ketemu? Berapa jumlahnya? Ini kalau pakai Excel kan seperti ini. Mana Silvia tadi? Hadir Pak. Iya, ini berapa jumlahnya? Kamu bisa cari frekuensi, pasti bisa cari jumlah. Kalau kamu 011 ya berarti cuma pakai Excel. Berapa hasilnya jumlahnya? 811. Bener Mas ini? Yang lain? 811, betul? 811. Ya Pak, betul Pak. Sekarang kita masukkan I dibagi N, ya, rumusnya. Jadi sama dengan yang tadi. Ini jumlahnya berapa dibagi jumlahnya di sini berapa. Ya, kita masukkan di sini berarti 811 dibagi berapa Mas? 20. Bagi 20. N-nya 20 Pak. Nah, berapa hasilnya? 40,55.
40,55. Berarti ini juga 40,5 Rata-rata ya. persen. Average ya. Ya, tidak apa-apa ya. Aku lupa. Dengan Anda tahu. 5%. Izin 811 dibagi 2, Pak. Hasilnya 40,5. Itu cara mencari rata-rata. Jadi paling tidak kan ada 3 cara ya. Tinggal mana yang Anda anggap bagi Anda yang paling cocok bagi Anda. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Gampang kan? Jadi, Ya, Pak. ya. Jadi nanti kalau mencari rata-rata ya seperti itu. Anda pilih salah satu caranya. Mau cara yang mana? Mau tetap data tunggal kah atau mau dibuat kelompok? Nah, kalau Anda menggunakan data terkelompok, berarti waktunya agak lama. Tetapi walaupun agak lama, di situ banyak konsep-konsep yang bagus ya. Banyak konsep-konsep yang kalau dihindari malah kurang bagus kalau dihindari. Seperti istilah panjang kelas interval, rank, itu kan kalau di statistik kan sesuatu yang khas. Tapi kalau hanya kata jumlah itu kan ini jumlahkan ini. Kompetitif. Oke, kita masuk ke modus. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan salah. Ada, Pak. Ya, Saya ingin bertanya, Pak. ya silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan, Pak, ada yang tadi yang tentang rank. Apabila kita menemukan data, misalnya data tunggal atau data berkelompok itu kan, atau data tunggal itu jadikan data berkelompok, tapi kasusnya sama kayak kemarin, Pak. Maksudnya bisa kita ubah ke yang 85 gitu, Pak. Misalnya harus sesuai dengan rumus itu, Pak ya. Misalnya tidak sesuai, Pak. Jadi tidak bisa dicari rata-ratanya, Pak ya. Sesuai aja Mas. Itu kalau hanya kaitannya dengan kelas interval, itu pasti sesuai Mas. Jadi misalkan tadi kasus tidak sesuai, berarti tidak bisa dicari, Pak, gitu, Pak ya. Iya, karena begini loh ya. Kelas interval itu kan bisa memuat, kan punya panjang kelas interval. Jadi sekian sampai sekian, nah itu kan interval. Kalau batas yang di atas, angka yang di atas itu lebih besar, enggak masalah. Yang penting semua data itu masuk. Nah, kuncinya begitu. Yang penting semua data yang diketahui itu masuk ke di kelas intervalnya itu. Apakah kelas interval yang mana, terserah aja. Yang penting masuk. Kecuali kalau ada satu yang karena mungkin nilainya terlalu besar kan, atau terlalu kecil sehingga menyebabkan kelas intervalnya kok seperti ini misalnya gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya itulah. Kita memang ya kalau kita belajar di matematika itu memang harus jujur, objektif, apa adanya. Nah, gitu. Jadi enggak perlu misalkan harus diganti, itu sebetulnya enggak. Tapi kalau untuk latihan kan enggak apa-apa. Jadi andaikan nanti Anda nemui data yang seperti itu, enggak usah diganti, enggak apa-apa. Karena kuncinya itu semua data bisa masuk pada kelas interval. Kuncinya itu aja. Jadi tadi yang interval tadi. Nah, yang penting semua data itu masuk ke sini, masuk semua di sini. Apakah masuk di yang pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat atau kelima? Biasanya yang besar itu masuk di sini. Berarti itu ada di frekuensi.
Makanya kalau Anda mulai dari misalkan yang data terkecil itu 19, lalu Anda mulai kelas intervalnya 19, maka angka 19 pasti masuk. Andaikan ini Anda mulai dari 18, ya, jadi 18 sampai berapa? Ya angka 19 kan tetap masuk. Sama dengan yang tadi, yang disajikan Sylvia tadi itu kan berapa sampai berapa gitu. Yang dikhawatirkan kok mungkin 80, yang penting 80 masuk di, karena itu terbesar berarti masuk di kelas yang terakhir. Itu kalau mengerjakan soal seperti itu. Kayaknya enggak ada ya yang angka ekstrim itu enggak ada. Ya cuma harus ini masih hati-hati atau teliti karena memang dituntut ketelitian. Paling enak ya cara Sylvia tadi, minta bantu Sylvia tuh ngajar. Gimana sih mencari frekuensi? Tadi kan katanya pakai Excel lagi. Itu kan lebih apa? Anda tidak perlu banyak memikir. Ini ada lagi, saya sambil ya ini. Kebetulan ada meeting bersama. Saya sambil pasang satunya lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita masuk di modus. Halo? Kalau enggak ada kita masuk ke modus. Ini nanti kalau Anda skripsi juga mungkin dosenmu kalau senang statistik mungkin suruh membuat gambarnya. Ya, ada yang bertanya tadi? Silakan. Belum kayaknya Pak. Belum, oke. Kita masuk ke modus. Nah, ini sudah apa? Ini modus ini sudah sering Anda temuin ketika Anda belajar di SMA pun sudah menemukan itu ya. Modus itu apa? Coba tentukan di sini. Berapa modusnya? Atau yang mana yang sebagai modus? 7 Pak. 7. Nah, kenapa Anda mengambil 7? Karena angka yang paling besar dari frekuensi. Oke, jadi frekuensi yang paling besar. Kalau ada 2 sama besar gimana Mas? Dibagi. Jadi salah satunya. Salah satunya ya betul. Karena kan pengertiannya kan modus itu mempunyai ciri di situ ditunjukkan dengan frekuensi yang besar. Ya memang apa ya? Cuma masalahnya sekarang kalau dalam bentuk kalau seperti ini kan gampang ya. Oke. Jadi modusnya pengertiannya gimana Mas? Coba Mas. Kalau Anda mengatakan 7. Anda menjelaskannya gimana? Terhadap data itu. Mas apa tadi yang Mas Nurmudin ya? Nurmudin Pak, ya Pak. Ya Mas. Misalkan itu punya modus 7. Apa maksudnya di situ? Atau deskripsinya gimana? Usia, kalau tidak salah usia pegawai. Banyak usia pegawai yang paling banyak 7 orang. Ya, yang mempunyai usia tertinggi, yang mempunyai yang paling banyak berusia 45, sebanyak 7 orang. Ini kemarin kan sudah dibuat diagram ini ya, diagram batang.
Oke. Itu kita bisa memberikan deskripsinya. Sekarang apabila dinyatakan dengan data berkelompok, maka Anda menggunakan ini. Paksa ini saya sajikan dulu rumusnya. Karena mengerjakannya dengan rumus ini. Kayak aturan Starkes itu kan dengan rumus dulu. Kalau tidak dengan rumus nggak bisa. Tidak kalau yang datanya itu data tadi ya, tunggal tadi. Ini berlaku untuk data berkelompok. Nah. MO adalah modus, BB adalah batas bawah. Nah, berarti kan kita harus kenal dulu ya, batas bawah, batas atas. Kemudian P kecil ini. P kecil adalah panjang kelas interval. Nah, kalau B1 adalah ya, ada B1, ada B2. Ini B1 ya, B-nya meloncat ke sini. B1 adalah selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau B2, ada B2, itu selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, kalau P panjang kelas interval. Ada B1. B1 adalah selisih frekuensi. Karena frekuensi itu kan angka, sehingga bisa kita katakan selisih. Selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau B2 adalah selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sesudahnya. Jadi gini, misalkan, oke, saya supaya Anda paham. Oke, nih contoh untuk sampaikan eksender ini. Ya, oh bisa. Oke, biar agak berdekatan. Nih. Di sini untuk frekuensi, kebetulan semua seperti tadi, cuma dinyatakan dalam bentuk data berkelompok. Mulai dari 19 sampai 27, 28 sampai 36, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 55 sampai 63. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas interval. Banyaknya orang dalam lembaga itu dinyatakan dengan F, frekuensi, mulai dari 3, 4, 7, 3, dan seterusnya. Berarti kelas interval yang memuat modus adalah kelas interval ke, yuk silakan yang menjawab. Kelas interval ke Ketiga, Pak. ketiga, betul. Nah, sekarang ketiga. Nah, inilah yang menjadi answer-answer ini ya. Ini yang menjadi answer-answer untuk menjawab ini. Selisih frekuensi yang memuat modus. Jadi sebenarnya itu bukan frekuensi ini. Oh ya, selisih frekuensi. Kalau mau dilengkapi ini kelas interval yang
memuat modus pada kelas interval yang memuat modus. Selisih frekuensi pada kelas yang memuat modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti di sini B1 itu adalah ini kelas interval yang Anda pilih berdasarkan di sini. Maka yang dinamakan frekuensi sebelumnya itu yang mana? 4, betul. Oke, betul. Berarti frekuensi sesudahnya adalah 3. 3. Nah, hati-hati sekarang. Hati-hati apabila data ini, saya balik. Kalau ini kan kecil ke besar, betul? Betul. Yang kecil ke besar. Nah, nanti akan berbeda kalau besar ke kecil. Nah, Tetap di tengah. besar ke kecil akan berbeda. Yang dinamakan ini sebelumnya dan sesudahnya. Hanya masalah letak saja. Tapi Anda harus paham konsepnya. Sebelum dan sesudah. Nah, kuncinya kan hanya itu aja, sebelum dan sesudah. Terus kalau gitu tolong dicari. Nah, berapa B1? Ayo Mas. B1 3. Oke, dari mana? 7 dikurang 4. Oke, 7 dikurangi 4. Karena di sini ada angka 3 ya, hati-hati ya. Bukan 3 di sini ya. Tapi karena 7 dikurangi 4, itu B1. Sekarang B2. 7 dikurang 3. Oke, 7 kurangi 3. Nah, betul Mas Nurdin. Tinggal masukkan aja sudah ke aturan. Kalau kita masukkan, itu Anda mau coba dulu. Kita mencari batas atas dulu, batas bawah dulu. Karena kan rumusnya BB ditambah P dikalikan B1 dibagi B1 ditambah B2. Jadi B1 B2 itu harus dicari. Karena di situ sudah ada B1 tambah B2. Yo, sekarang kalau kita masukkan Mas. Kalau kita masukkan di aturan tadi. Sambil diingat ini ya. Oke. Yo, batas bawahnya berapa? Nah, ini batas bawah pada kelas yang Anda pilih sebagai modus tadi. 36. 36. Oke, asalnya dari 37 kurang 0,5. Oke, ya betul ini ya. Ini sebagai kelas modus yang Anda pilih. Berarti nanti hasil perhitungannya juga harus ada di sini. Kalau Anda milih ini, nanti hasil perhitungannya tidak ada di sini, ya berarti salah. Pilihan Anda salah. Paham ya? Karena ini yang Anda pilih, maka nanti harus ada di sini hasilnya. Di antara 37 sampai 45. Itu salah satu cara untuk mengecek pekerjaan saya ini benar atau salah. Oke, jadi tulis di sini. NO sama dengan 36,5 ditambah P-nya berapa? 9. Yakin 9? Enggak 8. Wah, 5. Iya, panjang kelas. Panjang kelas. Berapa? Mas Fauzan? Berapa? Berapa tadi? 9 Pak? 9, yakin 9 ya? Yakin ya? Anda yakin enggak? Yakin Pak? Oke, betul kalau yakin. Nah, ngitungnya gimana sih?
Dari 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, betul. Nah itulah ya. Kadang-kadang mahasiswa itu kalau udah jawab benar, kalau ditanya lagi jadi goyang. Oke. Oke, jadi isinya di sini P sama dengan 9. Sekarang B1. Tadi berapa B1? 3. 3. Nah, berarti ini kan 3. Yang penyebut 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu 7. Nah, ini selesaikan dulu. 3 dibagi 7. Selesaikan dulu. Atau dikalikan langsung dengan P. Ya. Jadi, P dikalikan 3 per 7. Ya, hasilnya berapa? Itu harus diselesaikan dulu, jangan dijumlah. Tiga 3,85 Pak. 3,85. Oke. Nah, saya enggak ngitung ya. Jadi teman-teman yang mengontrol. Nah, sekarang tambahkan dengan BB itu. Hasilnya berapa? $40,35. 40,35. Oke, sekarang dicek di kelas interval yang Anda pilih. Betul nggak angkanya ada di situ? Betul nggak angkanya ada di situ? Betul, Pak. Betul. Nah, nah itu caranya. Ini kalau ujian ya, kalau ujian, nah saya keluarkan untuk ujian itu mungkin bisa dihitung jari yang benar. Karena harus memahami B1 itu apa, B2 itu apa. Kalau P dan BB itu kan sudah ya katakanlah sudah paham, sudah familiar. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Lanjut Pak. Oke. Coba Mas ini dicari rata-ratanya Mas. Ini ada titik tengah, ada FI, XI. Itu kan gunanya untuk mencari titik tengah. Apa untuk rata-rata? Berapa rata-ratanya? Oh, tadi sudah ya? Sudah belum tadi? Mencari rata-rata. Kayaknya belum mencari rata-rata. Yo, silakan. Ada yang mau coba? Titik tengah kan Pak? Ya. 23 yang pertama. Terus. Kan yang tadi. Tiga dua Pak. 32. Berarti belum dikerjakan ini ya? Sama kayak ini tadi Pak. Oh, kan sama kan? Oh Iya Pak. Ya, ya sudah. Oke. Mungkin saya Ini ya. Ini yang tadi ini. Nah. Nah
ini belum saya selesaikan ini. Jawabnya berapa tadi Mas? 40? Berapa? 40? 40,35. Oh ini geser ya tulisannya 0,3. 40,3. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke media. Kita masuk ke media. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah. Setelah data itu diurutkan, berarti kan mulai dari, kalau mengurutkan itu boleh dari besar ke kecil, boleh dari kecil ke besar, tinggal mana yang apa ya, yang mudah dipahami itu yang mana. Apakah mau yang besar ke kecil kah atau yang kecil ke besar? Nilai tersebut membagi menjadi dua bagian sama besar, maka dikatakan di tengah-tengah. Oke, ini sekarang. Yo. Mana mediannya? Yo, ada yang bisa jawab. Kalau datanya berbentuk tabel. Silakan. 45 sama 51. 45. 45 sama 51. Nah, kalau ada dua, itu biasanya dijumlah lalu dicari yang di tengah-tengah. Iya. Iya. Terus sebentar dulu, itu dari mana ininya? Menentukannya bagaimana? Itu kan datanya sudah urut-urut. Ayo, gimana? Caranya gimana? Caranya gimana? Jamilah. Anda ada yang tahu? Mas Nasruddin? Ayo, Mas Nasruddin. Gimana caranya? Caranya, yang saya tanya caranya. Kalau menurut saya yang anu tuh yang median itu 45, Pak. Iya, caramu gimana? Caranya itu kalau kita hitung manual kan itu kan ada 18 anu Pak, 18 apa? Datanya ada 18. Kalau kita hitung manual mungkin 19, ada 1, 20, ada 2 dan seterusnya. Jadi kita ambil angka yang paling tengah itu 45, Pak. Oh gitu. Oke. Ingat ya, median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah. Ya. Yang terletak di tengah-tengah itu kuncinya. Berarti untuk mengetahui di tengah-tengah, maka Anda pakai frekuensi kumulatif. Nah, ini banyaknya berapa? 18 ya? 18 ya? Ya. 18 atau berapa? Lebih, Pak. Nah, ya berapa? Masih dihitung, Pak. Kecil betul nih, Pak. Kecil kan? Iya, enggak di HP, Pak, di HP. Oh, di HP. Ya. Kalau saya jabari, Pak, 45, Pak. Oh, jumlahnya 45. Enggak, yang ini, yang mediannya. Kalau secara manual dijabari semua satu-satu. Iya, ya, betul. Itu cara Iya, pertama. dari Mas Nasruddin tadi juga begitu. Jamila tadi mana? Jamila hilang. Nah, sekarang yang ditanyakan cara.
Nah, maka Anda gunakan frekuensi kumulatif. Karena terletak di tengah-tengah, maka Anda cari jumlah kumulatif yang mencapai nilai di tengah-tengah itu. Misalkan 45. Tengah-tengahnya itu nilai berapa? Urutan ke berapa? Supaya 45. Supaya 45. Yang di tengah-tengah itu urutan ke berapa? 8 atau 9. 45, Mas. 45, Mas. Anda punya data sebanyak 45. Yang kita cari itu yang di tengah. 23 berarti Nah, Pak. oke. Ya, oke lah 23. Berarti Anda cari frekuensi kumulatif. Berarti kan dari yang kecil. Dari yang kecil ya. Dari data yang terkecil kan. Iya, Pak. Sampai jumlahnya ada yang mencapai 23. Yo, sekarang. Itu kan datanya sudah 19 sampai 60, berarti kan udah urut dari kecil ke besar. Nah, itu Anda jumlahkan frekuensi kumulatif. Berarti kan 1 ditambah 1 tambah 2. Terus ditambah lagi ini. Kan gitu? Ya, Tambah lagi ini. Sudah mencapai 23 belum? belum, Pak. Belum. Berarti tambah lagi ini. Kalau belum. 17. Berarti tebakannya bukan 45. 20 Pak frekuensinya. Sampai di mana? 20 itu. Sampai bawah. Kalau dijumlah semua. Jumlah semua berapa? Katanya 45. 20. Kalau dihitung dari ini. Oke, saya tulis berapa? Yang benar 20, Pak. berapa? Naruhnya, Pak. Jumlah frekuensinya. Terkait analisis penerapan materi modunya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 1 itu loh, Mas. Berapa jumlahnya? 3, 7, 14, 17, 20 ya? Ya, 20, Pak. Iya, Pak. Nah, 20, Pak. 20. Berarti urutan keberapa yang di tengah-tengah itu? Yang dinamakan di tengah-tengah itu urutan keberapa? 10, Pak. Ya, berarti Anda tentukan urutan ke-10. Nah, itu masuk di frekuensi mana? 5, Pak. Oke, 1 tambah 2. Ya, ini tambah ini. 3 kan? Ya, 3 tambah ini. 7. 7 tambah ini. 14. Nah, berarti ada di sini. Karena 10 itu kan masuk dalam 14. Gitu. Tapi kalau Anda milih yang di sini, ini jumlahnya baru 7. Ya, belum sampai 10. Padahal yang dicari kan 10. Kalau Anda ambil di sini, ini sudah 20, 17 sudah kelewatan. Ya, berarti mediannya adalah 45. Nah, itu caranya. Karena cara ini nanti akan bermanfaat ketika data di sini adalah data berkelompok. Kalau data tunggal kan gampang ya, diurutkan selesai. Tapi kalau data berkelompok kan repot. Oke,
Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, jadi Pak yang begitu tuh Pak diambil yang lebihnya Pak ya? Yang memuat atau pas enggak apa-apa. 40 enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan 11 itu kan sudah melewati 10. 14 itu sudah melewati 10. Nah, berarti boleh. Tapi kalau Anda milih yang ini, ya 3, ini kan sudah urutan ke 17. Sudah lewat 10-nya. Jadi pada angka 7 ini memuat frekuensi kumulatif 10. Sebenarnya frekuensinya cuma kamu bagi 2 doang. Sehingga mediannya adalah yang di sini. Pas. Yo, ada pertanyaan lagi? Nah, karena pandangan mahasiswa kesulitan. Nah, ini kan kalau diurutkan kan begini. Ya. Kalau diurutkan kan mulai 19 sampai, tapi kan nulisnya kan panjang banget. 20-nya, 30-nya. Nah, nanti kalau Anda mendapatkan nilai di sini itu ya urutan 10 ke 11, kok nilainya berbeda, maka Anda jumlahkan lalu dibagi 2. Nah, ini kalau Anda urutkan, caranya begitu. Ini cara manual, cara lama banget, cara lama lah. Oke, ada yang bertanya ini? Ini cara yang apa ya, yang mengurutkan satu persatu. Jadi misalkan saya izin bertanya Pak. Ya. Jadi misalkan kita dapat yang itu kan tengahnya itu berbeda, misalkan 35 sama 45 di tengah-tengah gitu kan ya. Jadi kita harus tambahkan dibagi 2 gitu Pak ya? Iya, dibagi 2. Karena kan enggak ada yang pas tengah-tengah kan. Nah, itu biasanya Anda jumpai kalau datanya genap. Ya. Frekuensinya genap. Tapi kalau frekuensinya ganjil, pasti ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu pasti ada. Itu kalau ganjil. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nih. Nah, ini kalau datanya berkelompok. Nah. ME sama dengan B ditambah ya, P dikalikan N per 2 dikurangi F. F-nya F besar. Kemudian dibagi Fn. Nah, ini coba Anda coba ya. Silakan. BB adalah batas bawah. FM adalah frekuensi kelas interval yang memuat median. Nah, berarti kan Anda menentukan median dulu, apa kelas median. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median. P adalah kelas interval. Nah, berarti Anda memikirkan yang ini. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median. Ya, silahkan dicoba. Itu N per 2 ya.
di SD kesempatan dari akan juga. Maka di sini para peserta akan menyampaikan masing-masing kesulitan yang dihadapi sesuai dengan materi. Dia kan ya dari modul tadi modul PKN dari 5 itu. Lanjut Mbak itu kalau lagi ada dinaikkan. Halo, naikkan, halo. Iya, nah ini anak yang kita belajar strategi. Artinya tentang hak asasi manusia itu bagaimana pemahaman siswa di dalam penerapan dalam belajarnya di sekolahnya, menghargai dan mempelajari contoh-contoh yang ada. Ketika mereka mengajarkan itu materi hak asasi manusia, tentunya ada contoh-contoh yang faktual. Karena pembelajaran ini bukan sekolah untuk materi ini tentunya anak-anak itu bisa belajar main atau kemudian berbeda. Lalu contoh-contohnya adalah contoh-contoh faktual. Contoh, nah ini miliknya siapa? Kalau dengan Pak, ya ini adalah haknya dia, ini miliknya dia. Sehingga di sini betul-betul si ibu menganalisis lingkungan ibadah tadi dia. Dia lebih melihat tentang pembelajaran itu pada prosesnya. Sesuai dengan sekolah masing-masing dan dengan kelasnya masing-masing tentang pembelajaran. Lanjut dari itu. Lanjut terus. Nah, apalagi pembelajarannya kita ternyata dia mengalami bahwa ternyata banyak guru yang masuk di dalam proses diskusi saya kan tidak dalam mereka mengatakan bu, kami kesulitan metodenya, metodenya apa belakang itu banyak anak-anak kami yang tidak paham, mereka tinggal berbagai macam dan seterusnya. Maka alternatif pembelajaran ini yang tentunya harus mereka atau para peserta itu sampaikan apa saja kira-kira kalau lingkungan belajarnya itu materinya lalu apa yang harus dilakukan, apakah modelnya, apakah metode pembelajarannya, apakah penyampaian strateginya dan berbagai macam itu tentunya. Jadi di sini memang kita perlu membaca lebih jeli. Sehingga masing-masing sekolah itu berbeda. Apa boleh ngomong gitu? Ya boleh. Artinya inilah yang saya katakan. Apa boleh kalau bisa yang belum sampai gitu. Oke ya, jadi itu karena di sana kebetulan PKN ya. Bagaimana yang lainnya dari PKN? Kita melihat apa unggahan seperti ini akan dikomentari apa tadi begitu itu. Ya lalu tentunya komen itu nanti di dalam penilaian ada 1, 2, 3. Ini nggak ada penilaian, kita komen saja. Oh ini yang komen jangan ini dia mungkin karena karena oke, halo, gimana Bapak Ibu? Sudah ketemu kan? Wah ini telingaku jadi terpecah 2. Ada TV ini Pak. Ya itu. Aduh. Ya. Kalau satu begini dengar nggak? Tetap Pak. Tetap dengar ya? Lingkungan alternatif. Nah, itu ya. Ini ya, ada di lingkungan. Sudah ketemu kan? Sekarang yang pertama itu tentukan dulu kelasnya Mam. Itu yang pertama. Karena kita akan menentukan ini ya. DD-nya ini. Batas bawahnya yang mana? Nah, itu akan bisa dijawab kalau kita sudah bisa menentukan kelas intervalnya. Mana kelas intervalnya? Ya, silakan.
7. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena banyaknya orang ada 20. Jadi setengah dari 20 itu 10, dan 10 itu berada di frekuensi kumulatifnya di 37 sampai 45. Ya, betul. Nah, jadi frekuensi kumulatif kan yang kita cari kan urutan itu kan berarti kan kita mencari frekuensi kumulatif. Karena ke-10 itu, ya, urutan ke-10 itu masuk pada frekuensi kumulatif sampai di sini. 3 ini. Itu memuat 10. Bukan di atasnya, bukan. Itu sudah kelewat. Ya. Karena ada yang terdekat di sini. Berarti batas bawahnya berapa, Mas? Sama ya, 36,5. Frekuensi FM, frekuensi kelas intervalnya. Berapa frekuensi kelas intervalnya? Frekuensi kelas interval yang memuat median. 7. Oke. Catat ya, nanti lalu Anda hitung. Sekarang FM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median. Berapa F besar? 7, Pak. 7. Oke, dari mana 7? Dari 3,4. Oke. 3,4. Ya, betul. 3 tambah 4. Bukan pada angka 7-nya itu, ya. Bukan. Ya, tapi pada 3 ditambah 4. Nah, udah tinggal P. Udah selesai. Yuk, silakan dikerjakan. Ini saya menentukan lagi rumusnya. Jan, kau berapa sih, Jan? Jan, kau berapa sih, Jan? Kamu berapa, Bin? Belum bro, belum. Bentar. Aku 40,3. Kau berapa tadi? Selain kamu berapa? Pak, itu yang di samping anu tuh Pak, apa Pak? Yang di samping Yang mana? F, yang bagian atas. N. Yang ini kan?
Iya Pak. N per 2. Oh 2 kah? Ya, N per 2. Coba saya lihat di yang tidak ini ya, yang tidak itu bergeser angkanya. Iya betul, N per 2 ya. N per 2. Bersihin lagi. Habis kuota. Sebentar dulu, saya stop saya dulu. Ini masih kelihatan ya? Halo? File ini masih kelihatan? Soalnya enggak ada. Oh iya, sebentar dulu. Tadi ketutup tadi. Oh, tutup aplikasi. Take a beat, take a beat, take a beat. Sudah ketemu Mas, berapa? 40 Pak, 40,7. 40. 40,7. Ya. Oke, 40,7. Nah, ini belum saya hitung ini. Betul ini? 20 bagi 2. Betul Pak. Betul. Oke. Nah, Jadi tinggal ngitung aja. 20 dikurangi 7, 13. 20 bagi 2, 10. 10 dikurangi 7. 3. 3. Di bawah bagi 7. 0,4. Ya, Kalau dikalikan 9. 4,5. Bisa ya, nanti kalau ngerjakan seperti ini ya. Salah bisa. Ya. banyak juga. Yang perlu dipahami kan satu, ada istilah frekuensi kumulatif. Kemudian ada frekuensi pada kelas median. Ada frekuensi pada kelas modus. Kalau di modus kan ada B1, ada B2. Tapi kalau di median ada F besar. Nah, terus kayaknya itu aja, karena batas bawah dan panjang kelas interval kan semuanya sama. Nah ini sekarang, nah ini untuk yang akan datang ini, untuk
yang tugas di minggu depan. Oke, yuk kita bantu dulu. Misalkan Anda akan membentuk kelas intervalnya. Yang dicari pertama kali apa? Akan membentuk kelas interval. Berarti kan Anda akan membentuk data berkelompok. Ya. Yuk, kita bantu. Pertama kali apa yang dicari? Jumlahnya. Oh, masih lupa? Bang. Ya, oke. Kita cari ranknya. Data terbesar berapa? 9 ini. 91. 5, Pak. Oke. Data terkecil berapa? 67. 61. 61. Oke, sekarang kurangkan. Dikurangkan, lalu Anda simpan dulu. Nah, nanti itu dipakai. Ketemu. Nah, sekarang berapa N? Berapa banyak data? Berapa banyak data? 40. 40, Pak. 40. Sekarang cari, kita akan mencari K. K kan sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, sekarang dicari log N. Mana kalkulatornya? Berapa? Log 40 berapa? Log 40. 1,602. Itu disimpan ya. Sekarang dikalikan 3,3. Tambah 1. 286. Sekarang ditambah 1. 6,28. Jadi 6 atau 7. Berarti itu ketemu K. $6,286. Nah, 6,286. Nah, ini suka-suka Anda ini. Jamilah. Mau dibulat ke atas atau ke bawah? Terus Atas Ke atas. Berarti ke atas menjadi berapa? 7. 7. Nah, berarti K sama dengan 7. Itu untuk mencari panjang kelas interval. Berapa panjang kelas intervalnya? Aturannya gimana sih? P sama dengan panjang kelas interval sama dengan rank. Rank tadi loh yang pertama dibagi dengan itu. Ayo berapa? Sheila? Ya Sheila, ada Sylvia mana orangnya sembunyi. Berapa Jamila? Kamu pegang HP itu? Pegang kalkulator kan? Buku. Berapa? Nah, ranknya berapa tadi? Li, berapa Li? 30. Lagi 6,28 bagi. Yuk, berapa hasilnya? E-nya berapa? 4.
Ayo ini kita bantu ini yang mau maju besok itu. Itu Pak. 4,285. Ya, kalau 4,85 kamu ambil berapa? 5 Pak. 5. Oke. Nah, itu kamu pegang ya. Ranknya kan sudah tadi dipakai untuk menghitung. Yang jelas K sama dengan 7. Terus P-nya 5. Nah, itu digunakan untuk membentuk kelas interval. Kalau begitu mulai berapa nilai paling rendah yang sebagai answer-answernya? 61. 61 boleh. Itu nanti masuk semua itu, karena Anda besarkan. Kecuali kalau Anda kecilkan, nah hati-hati. Kecilkan itu maksudnya begini. Tadi kan 6,2 berapa tadi? Jamila. 6,286. Ya. Nah itu Anda bulatkan ke bawah menjadi 6. Nah itu nanti Anda ngambil nilai paling bawah itu jangan 61, tapi harus di bawahnya lagi. Jangan sama, nanti ada yang tidak masuk. Itu perlu ketelitian. Nah, udah selesai, itu udah terbentuk kelas intervalnya. Tinggal cari frekuensinya. Mana Sylvia tadi? Mana tadi? Mencari frekuensi tadi. Mana tadi Sylvia? Halo. Ya Pak, Yo, gimana? Kamu ulangi lagi. Caranya gimana? sama dengan klik frekuensi, terus blok datanya ini tadi yang semuanya tuh, Itu belum diurutkan. baru titik koma. Setelah itu yang batas bawah batas atas. Batas atas atau batas bawah? Batas atas Pak. Nah, itu. Sebenarnya apa? Jangan diulang-ulang nanti bingung temenmu. Iya Pak. Ya. Terus diapakan? Tutup kurung. Enter. Nah, udah. Kurang apa? Ayo nanti buat kelompok yang akan datang. Siap Pak, siap. Nah, jauh-jauh dari Sinoni, Sylvia udah banget. Oke. Siap ya untuk ini ya, untuk presentasi ya. Supaya tidak mengecewakan. Scroll ke bawah. Ya Pak. Oke. Yuk silakan kalau masih ada pertanyaan. Untuk yang presentasi minggu depan berarti membuat rata-rata modus sama median Pak ya? Iya, iya. Dengan data ini. Dengan data ini. Nanti kalau beda lagi. Nah, karena di situ isinya konsep-konsep ya, itu konsep-konsep awal. Kalau misalkan Anda hitung dengan aplikasi gitu ya, misalkan aplikasi SPSS gitu, itu seandainya muncul hasil ya langsung datanya, langsung hasilnya, tidak disertakan gimana caranya, liku-likunya gimana, enggak ada. Anda mengerjakan ini kan bisa dibantu dengan Excel misalkan, kalau tadi kan Sylvia sudah menyebutkan tadi mencari frekuensinya begini. Itu kalau tidak dipraktekkan ya tinggal tulisan aja. Gitu. Sehingga alangkah baiknya kalau Anda praktekkan lah ya, supaya nanti ketika Anda menerapkannya itu sudah tidak kesulitan lagi. Ya silakan kalau masih ada pertanyaan. Ini kelas ini termasuk lancar ini. Kelas ini lancar ini. Untuk memahami rata-rata, terutama yang ada ini aturannya, ada frekuensi kumulatif lah, ada
batas bawah lah, ada itu kan digabung. Dan nanti di materi yang akan datang itu masih ada yang terkait seperti minggu depan itu nanti kalau tidak keliru materinya itu terkait dengan kuartil ya, kuartil lalu persentil. Nah itu tambahan itu ya. Saya lihat di RPS yang diberikan itu tidak ada, tapi itu saya lihat itu penting. Sehingga ya tidak apa-apa, yang penting kita tidak menabrak jumlah pertemuan. Ya. Kita tetap mengacu pada RPS yang ada. Tapi kan itu saya pikir tambah. Seandainya nanti kita masih perlu masih punya waktu lebih, mungkin kita kenalkan misalkan kayak SPSS seperti yang saya bicarakan di depan. Asal Anda punya, kalau Anda tidak punya ya nggak bisa. Karena kalau saya yang menampilkan sendiri kan, gimana Anda kalau tidak bisa mempraktekkan? Itu hanya untuk salah satu saja. Oke ya, mungkin untuk hari ini sekian aja. Jam 5. Mudah-mudahan minggu depan lebih lebih bersemangat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta bantu salah satu mahasiswa memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan ini, marilah kita membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan apa yang Anda pahami ini ada manfaatnya. Oke, sekian aja mungkin dari saya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi. Jangan lupa minggu depan itu tugasnya ya, datanya itu. Kemudian Anda menampilkan rata-rata, menampilkan modus dan media. Nah, itu Anda diberi keleluasaan, misalkan mau dengan alat bantu Excel silahkan, hanya cukup kalkulator aja silahkan aja. Yang penting konsep-konsep untuk statistika ini Anda pahami. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Insya Allah lain waktu kita ketemu lagi, jaga kesehatan ya. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya matikan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.